tampil superior musim lalu dengan menjuarai Serie B lalu promosi ke Liga Utama Italia. Venezia yang tak melakukan banyak perubahan dari skuad sebelumnya harus terseok-seok di papan bawah klasmen Serie A Italia. Meski Venezia terseok-seok di papan bawah, namun performa mengesankan Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes, cukup mencuri perhatian. Dia adalah salah satu pemain paling konsisten musim ini, dan tak heran kalau banyak klub-klub besar di Italia ingin meminangnya. Beberapa klub besar seperti Juventus, Bologna, Inter Milan, dan AC Milan dikabarkan cukup tertarik dengan jasa pemain berambut gelimis tersebut. Apalagi baru-baru ini, Jay Itzes berhasil membawa Venezia keluar dari zona degradasi usai menang dramatis atas Fiorentina. Lantas seperti apa? Mari kita ulas selengkapnya. Pantang menyerah, seperti itulah yang ditunjukkan oleh Venezia dan Jay Itzes di Serie A musim ini. Meski sempat terseok-seok di papan bawah klasmen, namun mereka seperti tak ingin menyerah begitu saja. Berbagai upaya telah dilakukan, hingga akhirnya malam tadi Venezia berhasil menang dramatis atas Fiorentina dengan skor 2-1. Ya, bermain di pekan ke-36 Serie A yang berlangsung di Pierluigi Penzo Stadium, markas kebanggaan tim Venezia. Fiorentina yang secara kualitas lebih unggul bermain menekan sejak awal pertandingan, bahkan Fiorentina mendominasi penguasaan bola hingga 66%. Namun serangan demi serangan mereka bisa ditangkap oleh Jay Itzes dan kawan-kawan. Penampilan solid lini belakang tim Venezia menutup babak pertama dengan skor kacamata alias 0-0. Sementara di babak kedua, barulah ada gol tercipta. Pada menit ke-60, Venezia menjebol gawang Fiorentina. Valicante mengoyak gawang De Gea dengan tendangan kaki kanannya dari dalam kotak penalti 1-0. Fiorentina mengganti taktiknya agar bisa menyamakan skor, namun mereka malah kebobolan lagi pada menit ke-68. Lewat sepakan Gaetano Oristanio, Venezia unggul dengan skor 2-0. Sementara itu, pertahanan solid yang dibangun oleh Jay Itzes CS membuat Fiorentina hanya mampu membalas 1 gol lewat sepakan Ronaldo Mandragona pada menit ke-77. Sekaligus menutup laga dengan kemenangan Venezia dengan skor 2-1. Sementara itu, dalam duel melawan Fiorentina, Jay Itzes tampil selama 90 menit penuh. Bang Jay tampil cukup oke dalam pertandingan tersebut. Berdasarkan statistik yang dicatat FotMob, akurasi umpan Jay Itzes mencapai 85%, melakukan 2 sapuan, dan memenangkan 1 duel udara. Berkat performa tersebut, Bang Jay mendapatkan konten 6,8 versi FotMob. Sayangnya, nilai tersebut bukan yang tertinggi dibandingkan pemain Venezia lainnya. Adapun pemain terbaik Venezia dalam pertandingan tersebut adalah Alessio Zerbin yang meraih nilai 7,9. Dan kemenangan atas Fiorentina sendiri disambut sukacita oleh sejumlah fans Venezia. Karena bagaimanapun dengan kemenangan tersebut membuat Venezia kini keluar dari zona degradasi. Ya, tambahan 3 poin membuat Venezia kini merangkak naik ke posisi 17 klasmen dengan torehan 29 poin. Venezia unggul 1 angka atas Lecce yang berada di posisi ke-18 atau peringkat terakhir di zona degradasi. Bagi Venezia, ini adalah untuk pertama kalinya mereka keluar dari zona merah, karena sebelumnya mereka selalu berkutat di peringkat 18-20 sejak pekan ketiga hingga pekan ke-35. Di sisi lain, Fiorentina menghuni peringkat ke-9 dengan mendulang 59 poin. Together
Inzaghi makin yakin dengan potensi Jaitsas. Melihat performa Jaitsas yang makin aduhai, membuat Inter Milan makin ngebet untuk mendapatkan jasa pemain 24 tahun tersebut. Dan sebagai pelatih berpengalaman, Simone Inzaghi seperti punya feeling jika Jaitsas punya faktor X yang akan membuat Inter Milan jadi lebih bagus. Itulah kenapa 10 juta euro yang dipatok Venezia seolah gak ada artinya dengan kualitas serta potensi Jaitsas itu sendiri. Ya, Inzaghi diketahui sedang menyiapkan proyek besar untuk musim depan, di mana ia ingin skuadnya, terutama barisan belakang, diisi oleh bek-bek muda yang punya kualitas. Dan Jaitsas dianggap salah satu kepingan yang dibutuhkan. Selain itu, Inzaghi juga kabarnya akan melepas 2 bek veterannya, yaitu Francesco Acerbi yang telah berusia 30 tahun dengan sisa kontrak 1 musim lagi. Kemudian, Inzaghi juga berencana melepas Stefan De Vrij, 33 tahun, yang kontraknya akan habis di akhir musim nanti. Tentu saja trio bek Bastoni, Jan Bisek, dan juga Jaitsas dianggap akan menjadi tembok muda yang tangguh. Lebih lanjut, demi memuluskan rencana sang wakil presiden Inter Milan, Javier Zanetti, yang semua tahu juga dekat dengan Erick Thohir, akan turun langsung untuk meyakinkan Jaitsas dalam proyek ini. Sebab Jai sendiri sampai detik ini belum memutuskan ia akan kemana. Baginya, fokus utamanya saat ini adalah meloloskan Venezia dari degradasi. Dan Jai pasti akan sangat memprioritaskan timnya yang menjaminnya menit bermain. Karena menurutnya itu lebih penting dari sekedar pride gabung tim besar. Sebab selain Inter ada pun tim-tim Serie A lainnya yang juga mengincar Jai. Adalah Torino, Bologna, Atalanta, Fiorentina, serta beberapa klub dari Inggris dan Prancis. Intinya, Inter akan berusaha mengamankan kesepakatan pribadi dengan Jai. Selain karena memang sudah mantap, harga Jai juga masih tergolong murah. Karena jika nantinya Jai sukses membawa Indonesia lolos Piala Dunia, so pasti harganya bisa naik lebih tinggi, serta lebih banyak saingan. Kendati Venezia terdegradasi sekalipun, tapi dengan 2 laga sisa, Venezia akan mempertahankan mati-matian untuk bertahan di Serie A musim depan. Kapten terbaik Timnas Indonesia. Ya, Jaitsas nama yang kini bergema laksana guntur di langit Serie A. Sekarang dia adalah sang kapten Venezia yang membawa harum nama Indonesia hingga ujung dunia. Dengan ban kapten melingkar di lengannya, tentu ia bukan sekedar pemimpin, melainkan dewa perang yang mengatur irama pertempuran di lapangan hijau, baik bersama I Lagunari maupun skuad Garuda. Datang bukan sebagai bintang besar, pelan-pelan nama Jai mampu melesat laksana kilat di pagi hari. Aksinya dalam menghadang penyerang-penyerang level atas seolah mampu menjadi sebuah seni yang indah. Ya, Jai adalah tipe back yang lebih suka bermain indah ketimbang brak-bruk layaknya back-back klasik Liga Italia. Interceptnya seperti menutup gerbang neraka di hadapan striker kelas 1. Media Italia pun sampai kehabisan kata, hanya mampu menjulukinya sebagai pemimpin yang tak tertandingi atau tembok hidup yang menarik di lapangan. Ya, gak cuma di Venezia, Jaitsas adalah mercusuar harapan bagi 280 juta jiwa Indonesia. Sebagai kapten timnas Garuda, ia memimpin dengan jiwa singa, menyeret timnya menuju mimpi besar Piala Dunia 2026. Di lapangan, ia bagai gunung yang tak pernah runtuh, menahan gempuran lawan dengan ketenangan seorang biksu dan keberanian seorang kesatria. Tingkahnya nggak pernah aneh-aneh, dan di atas lapangan dia bukan hanya bermain, tapi dia juga menciptakan sejarah, menorehkan tinta emas di lembaran perjuangan sepak bola Indonesia. Satu clearancesnya mampu membuat jantungan seluruh penonton, karena nyaris selalu diakhiri tekanan yang seolah menegaskan kalau Garuda tak selemah itu. Wajar saja kalau jiwa kepemimpinan yang dimiliki Jaitsas di lapangan membuat klub-klub elit di Eropa banyak yang meliriknya, karena dia adalah salah satu pemain Indonesia yang memiliki talenta luar biasa.
Dan terlepas dari apapun, Mimin pribadi pokoknya berharap jika punggawa timnas Indonesia harus berani buat abroad, terutama yang muda-muda. Nggak apa-apa, semisal sebagai awalan ke Liga Australia ataupun Thailand. Yang penting serap ilmu dan pengalaman serta belajar budaya baru. Intinya ya abroad dah. Dan buat Jaitsas, Venezia mungkin masih berjuang di papan bawah Serie A. Tapi dengan adanya dia sebagai nahkoda, Venezia pelan-pelan mulai berlayar dengan keyakinan menuju fajar kemenangan. Dan di tanah air namanya telah menjadi mantra, doa yang diucapkan setiap malam oleh anak-anak yang bermimpi menjadi seperti dia. Jaitsas, sang kolosus Nusantara, telah mengukir namanya di langit Eropa dan dunia anggap saja baru saja mulai menyaksikan keajaibannya.